Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1038 ini dibuka dengan menunjukkan pertarungan dua ninja yang anti mainstream di lantai 3 Kastil Onigashima. Ya, pertarungan ninja semacam ini tentu tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena bukannya adu ninjutsu atau adu taijutsu, mereka ini malah adu mental dan adu daya tahan tubuh terhadap api. Lalu di sini tubuh Raizo sudah mulai memerah, yang berarti api sudah membakar kulitnya. Sementara itu untuk Fukurokuju baru bajunya saja yang terbakar, kulitnya masih berwarna seperti biasa. Tapi di sini keteguhan hati dan mental yang kuat diperlihatkan oleh Raizo. Dia sangat fokus untuk berkonsentrasi pada jutsunya sambil menahan panasnya api. Di sisi lain, Fukurokuju semakin panik dan mengatakan bahwa jika hal ini terus berlanjut, maka mereka berdua akan mati. Ya, hal itu sangat masuk akal. Karena walaupun Raizo terbakar lebih dulu, dia tetap akan menggunakan jutsunya sampai akhir. Dan jika Raizo berhasil menahan jutsunya sampai titik darah penghabisan, maka Fukurokuju juga tak akan bisa selamat karena sudah terlanjur terbakar. Tentu Mimin merasa bahwa Raizo lah yang akan memenangkan pertarungan ini karena Raizo memang datang untuk bertarung sampai mati. Sedangkan Fukurokuju datang ke Onigashima untuk berpesta. Tentu kesiapan mental mereka berbeda dan kesiapan mental dan tekad Raizo yang kuat akan membuatnya menang. Oke, lanjut beralih ke lantai 2 Kastil Onigashima. Di sini atapnya tiba-tiba roboh. Para samurai terlihat panik. Beruntung Jinbe datang tepat waktu dan berhasil menolong mereka. Nah, kemunculan Jinbe di lantai 2 kastil ini seperti memberi angin segar akan kedatangannya ke lokasi Robin dan para CP0. Karena saat ini para CP0 yang mengejar Robin sedang berada di lantai 1. Jadi kemungkinan bagi Jinbe untuk menghadang para CP0 itu jadi semakin besar. Oke, lanjut kita beralih ke aula utama. Di sini para Krocho Kaido berlarian dari lokasi pertarungan Big Mom. Tentu pertarungan antara Yonko Big Mom versus Kid dan Law bukanlah tontonan yang bisa dinikmati dengan aman. Selain ada resiko terkena puing-puing besi yang digunakan oleh Kid, jiwa para Krocho Kaido itu juga dalam bahaya karena bisa dijadikan kekuatan cadangan untuk homies Big Mom. Ya, selanjut di aula utama ini juga ada Chopper yang akhirnya bisa kembali ke wujud semula. Ya, ternyata efek samping dari Rumble Ball racikan sisar itu hanya akan membuat tubuh Chopper mengecil dan melemah untuk beberapa waktu. Dan setelah itu Chopper akan bisa kembali seperti semula. Lalu di sini juga tak diceritakan apakah ada efek samping dalam jangka panjangnya. Ya, efek samping seperti itu bisa dikatakan ringan sih, dengan catatan ada backup yang menolong Chopper ketika efek samping itu terjadi. Karena jika saat bertarung Chopper sampai mengalami efek samping itu dan musuhnya belum kalah, tentu itu akan jadi sangat gawat. Ya, kira-kira seperti ketika Luffy terkena efek dari Gear 3 yang membuat tubuhnya jadi mengecil dan tidak berdaya. Lalu di sini Chopper mulai mengkhawatirkan keadaan Zoro. Menurut Chopper seharusnya efek samping obat rahasia Sukuming itu sudah akan segera muncul. Dan Chopper pun berharap Zoro sudah menyelesaikan pertarungannya. Oke, setelah mendengar kekhawatiran Chopper, kita langsung diperlihatkan keadaan Zoro yang memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, walaupun sudah bangun dari tidurnya, Zoro malah bertemu dengan sosok yang mengerikan. Ya, sosok itu seperti Shinigami yang berwujud tengkorak dan menggunakan senjata sabit. Sosok misterius itu pun sudah siap untuk melayangkan senjatanya kepada Zoro. Sementara itu, sesuai dugaan Chopper, Zoro tidak bisa bergerak karena efek samping dari obat Sukuming. Nah, sampai di sini pertanyaan besarnya adalah siapa sosok yang akan menyerang Zoro itu? Kemungkinan pertama sosok itu adalah perwujudan dari efek samping obat rahasia Sukuming yang membuat Zoro berhalusinasi seolah-olah melihat sosok makhluk misterius yang akan memberikan tambahan rasa sakit kepadanya. Alasan pertama ini merujuk pada perkataan Chopper sebelumnya
yang bicara tentang efek samping obat dari Sukuming itu. Lalu kemungkinan kedua itu adalah perwujudan dari jiwa pedang Enma yang sudah mengakui Zoro sebagai tuannya. Tapi karena Enma adalah raja dunia bawah, maka sosok yang muncul ya jadi mengerikan seperti itu. Lalu skema perwujudan jiwa dari benda mati juga pernah muncul dalam cerita ini, yaitu ketika Usopp melihat sosok orang yang memperbaiki Going Merry. Lalu kemungkinan yang ketiga itu memang benar-benar sosok musuh, entah masih berhubungan dengan King ataukah tidak. Jika itu memang musuh, berarti Zoro benar-benar dalam bahaya. Dengan kondisi seperti itu, seharusnya Zoro tidak bisa bertarung dengan baik lagi. Tapi tenang saja, di chapter ini Bang Oda sudah memberikan petunjuk tentang siapa yang akan menolong Zoro. Dia adalah Franky. Ya, sosok Franky diperlihatkan setelah panel tentang Zoro. Tukang kayu itu sedang berlari mencari keberadaan Zoro sambil menyerang para Kuroco yang menghalanginya. Dan di sini juga diperlihatkan sebuah peta kecil yang menunjukkan bahwa lokasi Franky sudah dekat dengan lokasi Zoro. Iya, selanjutnya lagi kita menuju ke loteng lantai 1, lokasi pertarungan Izo melawan para Kuroco. Dan pertarungan di loteng lantai 1 pun ternyata sudah selesai. Dan tentu saja pemenangnya adalah Izo. Para Kuroco Kaido terlihat sudah terkapar, tapi Izo juga menderita beberapa luka. Ya, walaupun sudah dirawat, tentu kondisi Izo belum cukup baik setelah sebelumnya ikut bertarung melawan Kaido. Setelah menang, Izo pun turun ke lantai 1 dan di sini dia menyadari ada yang mendekat kepadanya. Dengan refleks, Izo pun mengarahkan pistolnya, pistol yang ada di tangannya. Izo tahu bahwa dua orang di hadapannya itu adalah para Cyberpol. Lalu bos CP0 menegaskan bahwa mereka bukan Cyberpol biasa, tetapi Cyberpol terkuat, yaitu Cyberpol Aiki Zero. Di sini bos CP0 menawarkan untuk tidak membuat keributan. Ya, walaupun itu sebuah kesalahan, karena membiarkan sisa-sisa bajak laut Shirohige bebas begitu saja. Semua itu dilakukannya demi misi penting untuk menangkap Nico Robin. CP0 pun berpamitan kepada Izo. Tapi Izo tentu bisa cepat membaca situasi. Walaupun para CP0 itu tak mengatakan tujuan mereka, namun Izo sepertinya menyadari sesuatu. Ya, intinya keberadaan agen pemerintah dunia pada pertempuran ini tentu akan membawa hal yang buruk, dan menahan serta menyingkirkan mereka adalah pilihan yang sangat baik. Nah, sepertinya bakal terjadi pertarungan antara Izo melawan dua CP0 ini. Tapi dengan kondisi Izo yang sudah terluka itu, Mimin gak berharap banyak dia bisa mengalahkan para CP0. Ya, mungkin akan sedikit berguna untuk menahan mereka serta mengulur waktu saja. Oke, lanjut kita beralih ke gudang senjata di basement Onigashima. Di sini Yamato sudah sampai ke lokasi itu, tapi ternyata Kazenbo juga sudah sampai. Iya, melihat monster api yang sudah sangat dekat dengan bahan peledak itu, Yamato segera berubah ke mode hybrid, lalu melancarkan teknik nafas es untuk membekukan bahan peledaknya. Tapi Kazenbo yang memang berwujud api ternyata bisa mencairkan es yang dibuat oleh Yamato. Tak mau usahanya sia-sia, Yamato langsung menggebuk Kazenbo dengan kanabonya. Kazenbo pun melakukan perlawanan dengan memunculkan tangan yang langsung menelan Yamato. Yamato terlihat kesakitan berada di dalam tangan Kazenbo. Lalu di sini Kazenbo mengatakan sesuatu, yaitu Tuan Orochi. Jadi monster api itu sepertinya bukan monster biasa seperti hasil lukisan Kanjuro lainnya, tetapi mungkin itu adalah perwujudan dari jiwa Kanjuro sendiri. Jadi skemanya Kanjuro memindahkan jiwanya ke dalam Kazenbo, sehingga walaupun tubuh aslinya tidak sadarkan diri, monster api buatannya itu masih tetap aktif. Oke, selanjutnya kita sampai di pertarungan Yonko Big Mom versus Kid dan Law. Pada adegan pertama, Big Mom masih menghajar kedua supernova itu dengan membabi buta. Kru bajak laut Kid dan bajak laut Hati meminta Big Mom untuk menghentikan serangannya. Big Mom pun berhenti, lalu dia menghina Kid dan Law karena sampai dikasihani oleh anak buah mereka sendiri.
Kid dan Law pun tak bisa berkata apa-apa. Mereka terlihat sudah tumbang dan tidak sadarkan diri. Para kru mereka pun segera berusaha menolong, tapi hal itu dihalangi oleh Big Mom. Lalu Big Mom yang merasa sudah menang berniat akan menuju ke lokasi Kaido. Tapi sebelumnya dia juga akan melakukan serangan penghabisan kepada Kid dan Law. Tapi tiba-tiba ada suara Chrome, Anesthesia, dan whoosh, pedang Law memanjang dan menembus tangan hingga ke kepala Big Mom. Dan gelombang kejut ekstra kuat mengalir langsung ke dalam kepala Big Mom. Dan bisa dibayangkan efeknya sangat luar biasa, hingga Big Mom pun terlihat sangat kesakitan. Big Mom pun langsung roboh dan memuntahkan darah. Tapi karena memang Big Mom ini seperti monster ya, dia masih tetap sadar dan bisa langsung berdiri lagi. Tapi kini giliran Eustace Kid yang melancarkan serangan. Serangan Kid ini dimulai dengan mengumpulkan besi-besi rongsokan, termasuk besi yang sudah menjadi homis. Lalu dia pun membangun seekor banteng raksasa yang bahkan ukurannya melebihi ukuran Big Mom. Nah, Big Mom pun menyadari bahwa Kid memang mengincar kepalanya dan tentu saja mengincar gelar Yonko-nya. Namun ternyata Kid mengatakan hal lain. Dia berkata bahwa dia sudah memiliki tujuan yang lain. Wah, apa ini ya? Ya, tujuan awal Kid memang bertarung dan mengalahkan Yonko. Tapi kini dia menyatakan punya tujuan lain. Ya, Mimin jadi kepikiran sih bahwa setelah ini Kid akan benar-benar beraliansi dengan Luffy untuk melawan pemerintah dunia. Tentu kita masih ingat bahwa Kid juga membenci orang-orang yang berkuasa atas pemerintah dunia saat ini. Bahkan Kid punya kata-kata bijak tentang hal itu. Dunia kriminal masih disebut bermoral daripada penguasa yang tamak. Apa kalian sadar jika sampah menguasai dunia, maka dunia akan melahirkan sampah? Oke, kembali kepada serangan Kid ya. Setelah bantengnya jadi, banteng logam itu pun langsung menyeruduk Big Mom hingga tubuh Yonko itu terdorong dan nyungsep ke belakang. Nah, setelah melakukan serangan balik, Kid dan Law menegaskan bahwa mereka akan tetap menahan Big Mom di sini walaupun nyawa taruhannya. Mantap sekali perjuangan yang hebat dari Kid dan Law. Tapi sepertinya dengan level seperti itu masih cukup sulit untuk bisa mengalahkan Yonko Big Mom. Ya, walaupun Kid berkeyakinan bahwa jika batu ditetesi air sedikit demi sedikit, maka lama-lama batu itu akan berlubang. Tapi masalahnya, sampai kapan air itu masih bisa menetes? Iya kan? Menurut Mimin sih, untuk memperbesar kemungkinan menang, Kid harus membangkitkan Hausoku Haki-nya. Ya, mudah-mudahan bisa langsung ke level tingkat tinggi yang bisa digunakan dalam pertarungan langsung. Hal itu nggak mustahil sih, mengingat Zoro juga bisa melakukannya saat dia mengalahkan King. Jadi kita tunggu saja apakah Kid bisa membangkitkan Hausoku Haki-nya pada level tingkat tinggi ataukah tidak bisa. Oke, sampai di sini aja segmen real review untuk chapter kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, kritik, dan juga komentar, silahkan disampaikan pada kolom komentar video ini. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!